bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober Hakim Konstitusi telah memutuskan perkara, ada dua klaster perkara yang diputuskan pada hari Senin itu adalah perkara 29, perkara 51 dan perkara 55. PUU 29 nanti akan kami sebut PUU 29, 51, 55 dan perkara 9091 disebut PUU 9091 garing PUU garing 21 angka Romawi garing 2023. Dalam pengujian perkara AKO, Hakim Mahkamah Konstitusi telah bersepakat untuk memosisikan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai kebijakan hukum terbuka atau open legal policy yaitu kewenangan Presiden dan DPR. Bahwa dalam RPH PUU nomor 295155 hakim terlapor 1 tidak hadir. Hakim terlapor 1 yang kami maksud adalah Anwar Usman, Ketua MK. Perkara tersebut dihadiri oleh 8 hakim konstitusi, tercatat RPH tanggal 19 September 2023, hasilnya 7 hakim sepakat menolak, salah satunya memberikan pendapat yang berbeda bahwa pemohon seharusnya tidak diberikan legal standing, dan 6 lainnya sepakat untuk menolak dan memosisikan pasal 169 ayat huruf Q Undang-Undang 7 2017 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Bahwa ketidakhadiran hakim terlapor 1 dalam RPH nomor 295155 sangat absurd alias tidak masuk akal. Menurut Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra, hakim terlapor 1 tidak hadir dalam RPH karena alasan adanya konflik kepentingan dengan perkara AKO. Tapi dalam pengakuan yang disampaikan oleh Hakim yang Mulia Hakim Konstitusi Arif Hidayat, ketidakhadiran Ketua MK inkasu hakim terlapor 1 karena sakit sehingga tidak dapat menghadiri RPH tersebut. Videp putusan nomor 90 halaman 113 sampai 114. Untuk 2 alasan ini perlu diklarifikasi oleh MK terhadap terlapor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Arif Hidayat. Dari ketidakhadiran hakim terlapor 1 dalam RPH 295155, akhirnya Mahkamah mengeluarkan putusan yang dalam penalaran yang wajar masih sebagai penjaga konstitusi. Namun dalam perkara nomor 90 dan 91 dengan isu konstitusional yang sama, yaitu berkaitan dengan syarat minimal usia calon presiden dan wakil presiden, hakim terlapor 1 justru hadir dan ikut membahas dan memutus perkara AKO, dan khususnya untuk perkara 91 diputus dengan amar dikabul sebagian. Sungguh tindakan di luar nalar yang bisa diterima oleh penalaran yang wajar. Kalau misalnya ketidakhadiran yang bersangkutan karena konflik kepentingan terhadap perkara pengujian 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 atau perkara nomor 295155, harus ada bukti bahwa surat bahwa yang bersangkutan mundur dari perkara tersebut. Tapi pernyataan kemudian kenapa yang bersangkutan justru ikut membahas perkara pengujian pasal yang sama dalam perkara 90 dan 91. Dan kalau misalnya ketidakhadiran hakim terlapor 1 karena sakit, maka harus perlu ada bukti bahwa pada hari itu yang bersangkutan sakit, seperti misalnya keterangan dokter dan lain-lain. Menurut kami 2 alasan ini memiliki bobot penting untuk membuktikan pelanggaran etik dan perilaku hakim terlapor 1. Apabila tidak ada bukti mundur dari perkara dan keterangan sakit, maka patut diduga hakim terlapor 1 telah dengan sengaja menghambat Mahkamah memberikan putusan, dan kesengajaan tersebut diduga memiliki unsur kepentingan sehingga melahirkan keputusan, maaf saya pakai bahasa jalanan, biang kerok keributan yang sedang dipersoalkan oleh masyarakat termasuk para pelapor sekarang ini. Bahwa kalau sekiranya hakim terlapor 1 tidak dapat membuktikan alasan ketidakhadirannya dalam angka 14 di atas, maka hakim terlapor 1 diduga kuat melanggar kode etik dan perilaku hakim dalam perkara 29 karena memiliki konflik kepentingan dengan perkara yang dimohonkan oleh Partai Solidaritas Indonesia tersebut. Sebab partai yang menjadi pemohon dalam perkara AKO dipimpin langsung oleh keponakan dari pihak istri hakim terlapor 1, yaitu Kaisang Pangarep sejak tanggal 25 September 2022. Berdasarkan fakta tersebut, seharusnya hakim terlapor mundur dari perkara AKO. Bahwa hakim terlapor 1 memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 90
karena secara terbuka pemohon perkara aku secara nyata dan jelas menyebut nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai pemimpin muda yang dikaguminya. Dalam konteks ini secara faktual pemohon dalam permohonan aku memiliki tujuan untuk memperjuangkan keikutsertaan Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi politik pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Gibran Rakabuming Raka sendiri sudah digadang-gadang untuk maju dalam konstelasi pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 dan itu sudah beredar luas di masyarakat. Terbukti yang bersangkutan akibat ada putusan MK nomor 90 akhirnya dapat ikut dalam pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya tidak memenuhi syarat sebagai calon presiden dan wakil presiden menjadi memenuhi syarat dan telah mendaftar di Komisi Pemilihan Umum. Seharusnya berdasarkan fakta-fakta tersebut hakim terlapor 1 mundur karena jelas-jelas memiliki konflik kepentingan sebab Gibran Rakabuming Raka adalah keponakan langsung dari istri yang bersangkutan. Bahwa berdasarkan uraian angka 16-17 di atas, maka keikutsertaan hakim terlapor 1 dalam perkara 29 dan perkara 90 secara nyata dan terang melanggar ketentuan PMK nomor 9 garing PMK garing 2006 tentang pembentukan deklarasi dan kode etik perilaku hakim mengenai prinsip ketidakberpihakan. Dalam bagian 5 huruf B, hakim konstitusi harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap karena alasan yaitu hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan. Bahwa merujuk pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang seorang hakim yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan perkara yang diperiksa dan disidangkan wajib mengundurkan diri sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 5. Kemudian kalau ketentuan pasal 17 ayat 5 tersebut dilanggar oleh hakim, inkasu hakim terlapor 1 dan tidak mengundurkan diri dalam perkara yang memiliki konflik kepentingan di dalamnya, maka menurut ketentuan ayat 6 dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ayat 5, putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim dan atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif dan dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sementara dalam ayat 7 dikatakan perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 diperiksa kembali dengan susunan majelis yang berbeda. Maka tidak berlebihan kalau para pelapor mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi kehilangan sifat final dan mengikat, final and binding, akibat hakim terlapor 1 tidak mengundurkan diri dari perkara pengujian pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 yang berkaitan langsung dengan keluarga hakim terlapor 1. Sebab yang dimaksud hakim dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah Hakim Agung dan hakim-hakim badan peradilan di bawahnya dan Pak Hakim pada Mahkamah Konstitusi. Bahwa sebelum keputusan mahkamah dalam perkara nomor 295155 dan perkara 9091, hakim terlapor 1 sudah terlebih dahulu mengomentari perkara pengujian pasal 169 huruf Q yang sedang ditangani oleh MK dalam sebuah kuliah umum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang sebagaimana video YouTube Kompas TV yang tayang pada 13 September 2023. Komentar hakim terlapor 1 itu sebelum putusan melanggar larangan sebagai hakim konstitusi sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 huruf F angka 3 PMK nomor 1 tahun 2023 tentang MK melanggar larangan sebagai hakim konstitusi yaitu mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar sidang atas suatu perkara yang sedang ditangani mendahului putusan. Hakim terlapor 1 juga melanggar prinsip ketidakberpihakan berdasarkan putusan PMK nomor 9 garing PMK 2006. Hakim konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan sedang diperiksa atau sudah diputus baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim lain kecuali dalam hal-hal tertentu hanya dimaksud untuk memperjelas putusan. Bahwa hakim terlapor 2 Guntur Hamzah pernah dijatuhi sanksi etik peringatan tertulis oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi karena menemukan fakta bahwa hakim terlapor 2 melakukan perubahan frasa dengan demikian menjadi ke depan dalam pertimbangan putusan MK nomor 90 garing PUU datar 20 angka Romawi garing 2022 tertanggal 23 November 2023. Perubahan tersebut menjadi sebab terjadinya perbedaan antara bunyi naskah putusan yang diucapkan atau dibacakan dalam sidang pengucapan putusan tanggal 23 November tersebut.
yang tertera di laman Mahkamah Konstitusi. Hakim terlapor 2 memiliki rekam jejak mengubah dan membelokkan putusan sehingga patut diduga perubahan sikap mahkamah dalam waktu sekejap mengenai pengujian pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 tersebut dikarenakan ada, maaf saya pakai bahasa yang agak keras, manipulasi dan penyelundupan hukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh hakim terlapor 1, 2, dan 3. Bahwa para hakim terlapor, yaitu hakim terlapor 1 Anwar Husman, hakim terlapor 2 Guntur Hamzah, hakim terlapor 3 Manahan MP Sitompul, diduga dengan sengaja dan sadar membelokkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara 90 dengan mengabulkan permohonan pemohon sebagian dan menyatakan pasal 169 huruf Q bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan menambah frasa atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Penambahan norma tersebut selain bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, penambahan juga tidak disepakati oleh mayoritas hakim. Putusannya selengkapnya berbunyi, kami anggap dibacakan. Padahal sebelumnya dalam perkara 29, 51, 55, mayoritas hakim MK bersepakat untuk menyerahkan ketentuan pasal 169 huruf Q kepada pembuat undang-undang, yakni Presiden dan DPR, karena pasal itu adalah open legal policy. Namun dengan sangat manipulatif, keputusan tersebut akhirnya dikabulkan hanya oleh 3 orang hakim yang menyatakan setuju terhadap keputusan Aqua. Ketiganya ialah Hakim Konstitusi Anwar Usman, inkasu hakim terlapor 1, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah, terlapor 2, dan Manahan MP Sitompul. Ketiga hakim, sementara yang lain memberikan alasan yang berbeda, concurring opinion, yaitu Hakim Konstitusi Eni Urbaningsih yang pada petitumnya menyatakan berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh undang-undang. Hakim Konstitusi Daniel Yusmik pada petitumnya mengatakan berusia paling rendah 40 tahun dan berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi. Dengan demikian kedua hakim tersebut menolak frasa yang disepakati oleh 3 hakim di atas, paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah yang disetujui oleh hakim konstitusi terlapor. Sedangkan 4 hakim konstitusi lainnya memiliki pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, yaitu Yang Mulia Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams berpendapat seharusnya mahkamah menolak permohonan pemohon. Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra berpendapat bahwa mahkamah seharusnya memutuskan bahwa ketentuan pasal 169 huruf Q adalah kebijakan hukum terbuka dan harus dikembalikan ke DPR dan Presiden sebagai pembuat undang-undang. Yang Mulia Hakim Konstitusi Harif Hidayat berpendapat mahkamah menolak surat pembatalan pencabutan perkara dan mengabulkan pencabutan perkara pemohon karena pemohon ternyata tidak serius bersungguh-sungguh untuk mengajukan permohonan. Yang Mulia Hakim Konstitusi Suhartoyo berpendapat permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dari format tersebut terlihat jelas bahwa putusan 90 tidak memenuhi quorum. Dengan kata lain, keputusan Aqua dengan frasa paling rendah 40 tahun atau pernah menduduki jabatan dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah diduga terjadi akibat ada manipulasi dan penyelundupan hukum sehingga perkara Aqua dikabulkan sebagian. Putusan tersebut baru dianggap quorum apabila Hakim Konstitusi Eni Urbaningsih dan Hakim Daniel Yusmik dijadikan sebagai dasar untuk mengambil keputusan atau dijadikan amar putusan. Fakta tersebut memperlihatkan pengambilan keputusan perkara nomor 90 itu tidak mencerminkan prinsip kesetaraan di antara para hakim konstitusi. Ketiadaan prinsip kesetaraan di antara hakim konstitusi inilah yang akhirnya menghasilkan keputusan yang sangat ganjil sepanjang sejarah Mahkamah Konstitusi. Atas dasar alasan tersebut, putusan nomor 90 tidak memenuhi quorum dan karena itu harus dianggap atau dinyatakan batal demi hukum. Izin menambahkan Yang Mulia, jadi di gedung ini ada 2 kelompok pengkategorian hakim. Jadi ada yang hakim konstitusi saja dan ada yang pantas disebut Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Tapi untuk Yang Mulia Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak termasuk pengkategorian itu. Dan perlu kami sampaikan juga sedikit tambahan bahwa apa tadi bedanya? Bedanya apa tadi? Bedanya ada Yang Mulia saja, ada hakim konstitusi saja, dan yang kedua hakim yang pantas disebut Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Oh. Tapi bukan untuk Yang Mulia Hakim Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ini untuk hakim konstitusi yang punya gedung berpilar 9 di sebelah.
Lanjut Yang Mulia, bahwa perubahan keputusan mahkamah yang terjadi secara tiba-tiba itu cukup mengherankan. Hanya dalam beberapa hari MK mengubah satu pasal dari konstitusional menjadi inkonstitusional hanya karena penambahan frasa tersebut. Ini merupakan bagian dari keganjilan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa para hakim terlapor diduga telah melanggar kode etik dan perilaku hakim ketika memutuskan mengabulkan perkara 90 karena patut diduga perkara tersebut cacat formil. Disebut cacat formil karena perkara tersebut sebelumnya dicabut oleh kuasa hukum pemohon atau menarik permohonan ini. Hal ini kami uraikan. Perkara 90 dilakukan pemeriksaan pendahuluan pada 5 September, perkara 91 dilakukan pemeriksaan pendahuluan tanggal 7 September, perkara 90 mengajukan perbaikan tanggal 19 September 2023, perkara 91 mengajukan perbaikan permohonan tanggal 20 September 2023, perkara 90 dan 91 mengirim surat permintaan pencabutan perkara pada tanggal 26 September 2023, surat diterima kepaniteraan mahkamah pada Jumat 29 September 2023, perkara 90-91 mengirim surat pembatalan penarikan permohonan. Pemohon pun meminta kepada mahkamah agar perkara akuo tetap diperiksa dan diputus pada hari Sabtu 30 September 2023. Kemudian mahkamah melakukan konfirmasi penarikan permohonan pemohon pada tanggal 3 Oktober 2023. Melihat proses tersebut, perkara akuo tidak pernah diperiksa dalam sidang mahkamah karena pada dasarnya perkara tersebut memiliki kesamaan dengan perkara nomor 295155 sehingga tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karena ketiga perkara akuo dinyatakan sebagai kebijakan hukum terbuka atau ditolak, otomatis perkara 9091 harus pula dinyatakan ditolak. Namun yang mengherankan, perkara yang cacat formil dan tidak pernah diperiksa itu akhirnya dikabulkan oleh para hakim Mahkamah Konstitusi atau inkasu hakim terlapor. Bahwa Yang Mulia Hakim Konstitusi Arief Hidayat melihat beberapa keanehan dan keganjilan dalam perkara akuo. Perkara yang sederhana untuk diputus oleh MK tapi seolah-olah menjadi kompleks sebagai akibat terlalu banyaknya besar dosis penggunaan aspek non-yuridis yang secara kontekstual sulit dipungkiri sangat menyelimuti dinamika perkara tersebut. Keanehan lain mengenai pengujian pencabutan dan pembatalan permohonan oleh pemohon pasal 9091 untuk lebih lengkapnya disampaikan oleh Hakim Konstitusi bisa dibaca dalam dissenting opinion halaman 117 dan 117 putusan 90. Dari keanehan dan keganjilan tersebut dapat dikatakan bahwa ada perlakuan khusus terhadap para pemohon nomor 9091 oleh Hakim MK terlapor bahwa terkesan memberikan perlakuan khusus dan meregistrasi perkara pada hari libur yakni hari Sabtu 30 September. Perkara yang masuk hari libur atau blackout date tidak dapat diperiksa langsung karena berpotensi cacat formil. Namun dalam perkara akuo permohonan pembatalan hari libur langsung disidal oleh panel hakim. Namun yang disayangkan bahwa hakim terlapor tidak memperhatikan bagaimana proses perkara yang berpotensi cacat formil ini dikabulkan sebagian sehingga melanggar prinsip ketidakberpihakan. Prinsip ketidakberpihakan melekat dalam hakikat fungsi Hakim Konstitusi sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan oleh mahkamah. Dari penjelasan tersebut para hakim terlapor melanggar kewajiban Hakim Konstitusi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 10 huruf G angka 2 PMK 1 2023 yang berbunyi memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, tidak diskriminatif dan tidak memihak. Bahkan menurut Yang Mulia Hakim Konstitusi Arief Hidayat, pemohon telah mempermainkan marwah lembaga peradilan dan tidak serius dalam mengajukan permohonan. Yang mengherankan justru hakim terlapor mengabulkan permohonan pemohon yang tidak memenuhi syarat formil permohonan pengujian undang-undang dan permohonan yang tidak memperlihatkan sikap hormatnya kepada mahkamah. Bahwa apa yang dilakukan oleh hakim terlapor telah menciderai mahkamah sebagai lembaga yang menjadi penjaga konstitusi, the guardian of the constitution, karena telah menghilangkan marwah kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Bahkan Mahkamah Konstitusi telah diplesetkan menjadi mahkamah keluarga. Mahkamah sudah tidak dianggap lagi sebagai penjaga konstitusi, melainkan sebagai penjaga keluarga. Hal ini bukan hanya merusak 9 hakim konstitusi, tapi juga merusak kelembagaan mahkamah dalam waktu yang lama, sehingga dengan alasan putusan mahkamah akan dijadikan jurisprudensi hukum bagi hakim yang akan datang kemudian.
bahwa dalam proses pemeriksaan perkara 295155 dan perkara 9091 terlalu besar aspek politik daripada aspek yuridis dan tidak terlepas dari kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang berkembang di luar sidang MK, dan itu juga yang mempengaruhi independensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diakui oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Independensi Hakim Konstitusi merupakan prasyarat pokok bagi terwujudnya cita negara hukum dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara dan terkait erat dengan independensi Mahkamah sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat dan terpercaya. Independensi Hakim Konstitusi dan pengadilan terwujud dalam kemandirian kemerdekaan Hakim Konstitusi baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari berbagai pengaruh yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman atau tindakan balasan untuk kepentingan politik atau ekonomi tertentu atau pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu dengan imbalan janji berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi atau bentuk lainnya. Vide PMK nomor 9 tahun 2006. Bahwa hakim terlapor tidak memiliki integritas sebagai hakim konstitusi karena tidak jujur dalam memeriksa dan menguji pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan umum, sehingga melahirkan keputusan yang tidak konsisten dalam waktu yang hampir bersamaan. Perubahan sikap dalam putusan PU nomor 295155 dan PU 90 memperlihatkan sikap batin yang tidak mencerminkan pribadi hakim yang seimbang. Ketidakseimbangan sikap itu cermin dari pribadi yang tidak berintegritas. Akibat hilangnya integritas hakim Mahkamah Konstitusi berdampak pada institusi Mahkamah Konstitusi yang dikritik secara meluas oleh pakar hukum, ahli hukum dan seluruh elemen masyarakat. Bahkan di internal Hakim Konstitusi sendiri terjadi saling kritik karena keputusan tersebut. Bahwa akibat protes yang meluas terhadap putusan mahkamah tersebut, para hakim konstitusi inkasu hakim terlapor telah menyalahi prinsip kepantasan dan kesopanan sebagai norma kesusilaan yang harus tercermin dalam perilaku setiap hakim baik secara pribadi maupun sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas profesionalnya. Dengan perilaku kesopanan dan kepantasan itu akan menimbulkan rasa hormat, wibawa dan kepercayaan masyarakat baik pada integritas hakim maupun secara personal maupun mahkamah sebagai lembaga. Bahwa hakim konstitusi telah adalah penyelenggara negara dan pemerintah harus mengedepankan etika dan dalam mengambil setiap keputusan. Etika pemerintah mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dan memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa dan atau negara. Vide ketetapan MPR RI nomor 6 garing MPR garing 2021. Petitum yang mulia, dengan